Kemarin saya menyampaikan satu hadis dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW, la sholata illa bihuduril qalbi. Tidak sempurna sholatnya seseorang yang tidak menghadirkan qalbunya. Menghadirkan qalbu di sini dalam artian dia selalu merasa bahwa Allah senantiasa memperhatikan, sebagaimana Allah selalu memperhatikan dalam keadaan kita salat. Dan ini salah satu hikmah orang melaksanakan ibadah salat. Yakni inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar bisa dihindari seseorang kalau dia senantiasa merasa ada sesuatu yang maha melihat, sesuatu yang sangat memperhatikan, maka baik di dalam sholat maupun di luar sholat dia tetap merasa hadir qalbunya. Maksudnya bahwa Allah selalu memperhatikan dia. Li'annal musalliya, karena sesungguhnya orang yang sedang melaksanakan sholat, yunaji, sedang bermunajat dia Rabbahu terhadap Tuhannya. Ini bahwa makna sholat, as-sholah ay ad-du'a. Sholat itu adalah doa, permohonan. Dengan kata lain, bahwa li'annal musalliya yunaji, sesungguhnya orang yang sedang melaksanakan sholat, dia pada hakikatnya sedang bermunajat kepada Allah. Munajat itu memohon permohonan kepada Allah, apakah memohon perlindungan, ataukah suatu permintaan, ataukah ingin dihindari dari suatu mara bahaya. Yang jelas yunaji disebut tersebut bahwa kebutuhan dasar seorang manusia adalah merasa bahwa hakikatnya dia merasa sangat memerlukan Allah sebagai Tuhannya. Ini kebutuhan dasarnya sebagai manusia, bahwa kehidupan spiritual itu merupakan kehidupan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Lalu bagaimana kalau seandainya ada orang yang ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ada sebaliknya ada ingkarus sunnah, orang yang mengingkari adanya hadis-hadis Kangjeng Nabi Muhammad SAW, hanya menerima Al-Quran saja. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatlah engkau sekalian kepada Allah, wa ati'ur rasulah. Nah ini, wa ati'ur rasulah, dan taat pula lah kepada Rasul. Rasul itu ya kalau untuk umatnya Kangjeng Nabi berarti Nabi Muhammad SAW. Kalau umat di awal kurun waktu, kurun zaman, ya ini Nabi Adam alaihissalam. Demikian pula nabi-nabi yang setiap lintas zaman, setiap generasi itu memiliki nabinya. Kalau kita mah ya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dan Kangjeng Nabi Muhammad SAW kedudukannya rahmatan lil alamin, rahmah bagi sekalian alam. Rahmah bagi sekalian alam
Ini bukan hanya khususnya untuk Allah saja ya, bahwa Kangjeng Nabi pun memiliki satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni rahmatan lil alamin, merupakan rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Terbayang ketika Kangjeng Nabi Muhammad SAW masih ada, itu bukan hanya orang-orang yang di sekitarnya saja, para sahabat dan keluarganya, tidak, seluruh orang-orang yang berada di zaman Rasul, bahkan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan merasakan kasih sayang Rasul. Seperti diceritakan bahwa salah satu kebiasaan Rasul di akhir masa hidup Rasul adalah selalu datang ke pasar Ukaz. Di pojokan sana ada seorang nenek-nenek, setiap pagi dan sore Rasul selalu datang di situ. Apa yang dilakukan Rasul? Nyuapin, Masya Allah, menghiburnya, Masya Allah, ya. Sampai si nenek itu betul-betul merasakan bahwa orang ini betapa sangat luar biasa kasih sayangnya. Sampai terucap itu dari si nenek, kalau seandainya orang yang menjadi nabi bagi umat Islam itu harus ada, saya mah lebih cenderung untuk memilih engkau, wahai seseorang yang setiap hari nyuapin saya gitu. Padahal dia nggak tahu bahwa dia itu adalah Nabi Muhammad. Dan Rasul tidak pernah membocorkan rahasianya bahwa beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah seorang nabi, tapi tetap aja suapin, ketawa-ketawa gitu ya, menghiburnya gitu ya. Sampai benar-benar si nenek mah luar biasa. Di sisi lain, si nenek tersebut memuji akan kebaikan orang yang menyuapinya, tapi di sisi lain dia sangat membenci Rasulullah, membenci Nabi Muhammad SAW. Sumpah serapannya keluar setiap kali nyuapin. Apakah Nabi Muhammad terluka karena caci makinya? Tidak, gitu ya. Sekeras apapun hinaan orang terhadap diri, ya, Rasul tidak pernah terluka. Kalau masalah agama, baru gitu ya. Dalam masalah agama dikabarkan bahwa ada seorang akhwat, seorang perempuan yang diganggu oleh sekelompok pemuda sampai auratnya tersingkap gitunya. Maka Rasulullah nggak banyak bicara, langsung mengirimkan orang-orang untuk meringkusnya. Bukan diringkus saja, langsung dibunuh gitu ya. Kenapa berbuat seperti itu? Karena itu adalah pelecehan terhadap agama. Kalau untuk diri pribadi dan keluarga, Rasul biasa-biasa saja. Sekalipun harus berdarah, sekalipun harus ditimpakan kotoran, sekalipun harus ditimpakan dengan panah sekalipun, Rasul biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah menyangkut masalah agama, luar biasanya gitu ya. Padahal bagi kita mah kehidupan pribadi Rasul adalah kehidupan agama yang sangat luar biasa. Tapi bagi pribadi Rasul biasa-biasa saja gitu ya. Saking hebatnya ketawaduan Rasul, untuk dirinya beliau mengabaikan, tapi untuk agama lelaki tidak bercerita yang dentas, habak-habak kayak gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang terbalik ya. Kalau masalah agama orang cuek-cuek, kalau masalah pribadi, subhanallah, nastengnya luar biasa. Terbalik ya, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Tadi belum selesai ya. Ketika Rasulullah SAW menyuapi si nenek dengan caci maki dan terima kasih kepada orang yang di hadapannya, padahal dia sendiri tidak tahu, sampai Rasul meninggal, Rasul tidak pernah berharap bahwa orang tersebut harus masuk Islam ke dalam di tanganku, kata beliau. Bahwa si nenek itu agamanya Yahudi, dan Rasul tidak berusaha untuk menarik kepada agama Islam, tidak. Sebab tahu si nenek ini sudah berada dalam kecintaan terhadap dirinya, gitu ya. Yang dia sendiri nggak tahu bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Satu-satunya sahabat yang mengetahui kebiasaan Rasul adalah sahabat Abu Bakar. Kemudian setelah meninggal Rasul, sahabat Abu Bakar berusaha untuk meneruskan kebiasaan Rasul. Apa? Nyuapin. Baru juga satu suap, ini mah bukan orang yang biasa nyuapin saya. Kemana orang itu? Katanya. Oh, ini lagi ada keperluan, lagi
berhalangan gitu ya. Emang berhalangan ya, kan sudah meninggal. Kemudian Rasulullah SAW dipuji-puji oleh si nenek, sementara dia menghina seseorang yang bernama Muhammad ibn Abdullah. Demi mendengar sahabat yang dihina-hina, naik pitam lah Sayyidina Abu Bakar gitu, sambil mencak-mencak, nenek, kamu tahu nggak itu siapa yang nyuapin kamu, katanya. 2 tahun berbaik-baikan dengan kamu, katanya, disuapin segala macam, ternyata kamu malah seperti itu. Ketahuilah bahwa nenek, orang yang menyuapin kamu itu itulah Muhammad ibni Abdullah, orang yang selama ini kamu benci dan justru sekaligus orang yang selama ini engkau sayangi, katanya. Masya Allah, menangis itu si nenek serta merta karena melihat akhlak Rasul yang begitu lembut, bukan lagi kata isapan jempol kata orang, ini malah langsung dirasakan oleh si nenek tersebut. Maka si nenek mengharapkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menuntunnya mengucapkan syahadat, gitu ya. Jadi kalau orang mah pepatah menyatakan siapa yang menanam dia akan menuai. Tidak selamanya tepat gitu ya. Bahwa di dalam hadis juga dikatakan tanamlah pohon sekalipun kiamat akan runtuh besok, katanya. Dalam artian apa yang kita tanam jangan pernah berharap hasilnya akan kita nikmati, entah itu sama anak, sama cucu, sama cicit, siapapun gitu ya. Nah, itu Rasul pun sama. Rasul berdakwah kepada si nenek tersebut selama 2 tahun, bayangin. Tapi tidak menjadikan asbab si nenek tersebut masuk Islam. Nah, baru di tangan sahabat Abu Bakar dengan wasilah kebaikan Rasulullah, si nenek baru menjadi Islam. Itu ya. Kalau dalam sepak bola mah overrun gitu ya, kan tidak selamanya Ronaldo gocek bola dari awal sampai akhir. Yang jelas ketika hampir di pertengahan gawang dioper oleh temannya, masuk gitu ya. Dan memang itu teknik di dalam kerjasama itu seperti itu. Bukan berarti kerjasama itu harus semuanya mengerjakan satu hal yang sama, tidak. Seperti halnya ini aja, masjid gitu ya. Masjid banyak pengurus, ada bidang ini, seksi itu. Tidak harus semuanya bekerja, tapi sesuaikan porsi masing-masing. Kalau seandainya bidangnya administrasi, ya bidanglah administratif gitu ya. Kalau di lapangan, di lapangan. Kalau seandainya di taklim, ya di taklim gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah ulah kokod monongen gitu ya. Pacorok kokod. Jadi semua dilakukan oleh setiap orang, tidak gitu ya. Itulah makna dari kerjasama. Wa mahallul munajati al-qalbu, dan tempatnya bermunajat, bahwa inti dari munajat itu adalah qalbu. Karena memang qalbu ini menjadi pusat di dalam tubuh seseorang. Setiap orang memiliki qalbu dan setiap orang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tingkatnya berbeda-beda. Lalat kehisapnya. Bukan lalat, nyamuk. Wa mahallul munajati, adapun tepatnya munajat adalah qalbu. Fa idza ghafala al qalbu, fa idza ghafala al qalbu, maka apabila lupa itu hati, batalat salatuhu, maka batalah salatnya. Wa salatul jawarihi
Adapun sholat anggota tubuh, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya, wa sholatul jawarihi, dan sholatnya anggota tubuh. Kenapa? Karena kolbunya oleng, anggota tubuh pun menjadi oleng. Berdasarkan hadis kanjeng Nabi di atas, la sholata illa bihuduril qalbi. Tidak sempurna sholatnya seseorang kecuali dengan menghadirkan kolbu. Maka yang terpenting adalah kolbunya harus hadir. Bagaimana kalau seandainya kolbu ini belum bisa hadir, tapi secara badaniyah, basyariah kita sudah sempurna sholatnya. Katakanlah bacaannya seperti Al-Mukarram Ustadz Syamsul gitu ya, yang fasihnya itu leplan kori nasional gitu ya. Alhamdulillah berkah bagi MJTZ ya. Nah, kolbunya sudah basyariahnya sudah siap melaksanakan sholat. Kemudian pemahaman tentang sholat sudah sempurna. Tapi masih belum juga bisa menghadirkan kolbu. Bagaimana kalau seperti itu? Ada patokan dari guru saya bahwa bertasawuf itu tidaklah serumit yang dibayangkan. Kenapa? Ada satu patokan, ketika seseorang lupa, maka ingatkan lagi. Ketika seseorang putus, maka sambungkan lagi, gitu ya. Mau mubtadi, mau mutawasid, mau muntahi, baik orang yang belajar permulaan ataupun sudah senior lah katakan pertengahan, maupun muntahi orang yang hampir mencapai finish di dalam keilmuannya. Tapi yang namanya manusia, al-insan mahalul khata' wa nisyan, bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Ketika lupa bagaimana? Gampang saja, lupa mah ingatkan lagi. Bagaimana kalau putus, zikirnya nggak nyambung? Sambungkan lagi, gitu ya. Apakah itu berlaku untuk seseorang atau untuk pemula atau untuk ikhwan senior? Nah, untuk semuanya, gitu ya. Tidak mesti bahwa orang yang harus bertasawuf itu seperti halnya kehidupan para wali, pakaiannya putih-putih gitu ya, pakaiannya harus jubah, tidak. Setiap hari-hari memutar tasbih, tidak ya, sekali sewaktu-waktu aja gitu ya. Ke kantor mah ke kantor, ke masjid mah ke masjid gitu ya. Tapi jangan sampai ke kantornya semangat, ke masjidnya kendor. Harus seimbang gitu ya. Kenapa ke kantor seimbang? Ke kantor juga harus semangat, karena memang kita hidup di alam dunia. Dan di dalam Al-Quran dikatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah olehmu kebahagiaan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan engkau lupakan kebahagiaan di akhirat. Misal gitu ya, kita itu sudah kesengsem dengan ilmu tasawuf, belajar terus, kemudian mengamalkan terus, sampai akhirnya satu titik, ya Allah, saya mah sudah cukup dengan kehidupan saya seperti ini. Makan 3 kali sehari, maka pakaian ganti 3 kali sehari gitu ya. Tidur cukup, kesehatan cukup, putra cukup. Iya, kalau seandainya kita hidup sendiri. Kalau kita hidup sama anak dan istri, bagaimana mungkin? Apa yang kita pahami belum tentu difahami oleh orang lain. Yang kita rasakan kecintaan kepada Allah belum tentu sama dengan kecintaan istri kita, putra putri kita kepada Allah. Kalaupun toh kita sudah siap, nah sementara istri belum siap, bagaimana? Istilah Sunda ngaragangan. Dalam artian merasakan, menyelami, dan juga berempati kepada anak istri kita. Satu hal contoh, ketika
malam-malam kita diperintahkan untuk senantiasa berzikir. Kita tuh pengen berzikir, kebetulan sanad zikir yang kita terima adalah zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sekalipun itu di rumah kita, sekalipun itu anak istri kita yang sama-sama berzikir, tapi untuk masalah zikir malam-malam jangan sampai mengganggu orang lain. Jangan sampai mengganggu orang lain itu bagaimana? Cukup dengan sekiranya didengar oleh telinga kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita merasa senang dengan berzikir, tapi tidak sampai mengganggu putra-putra dan istri kita, gitu ya. Wah, indah itu ya. Jangan mentang-mentang seperti halnya orang yang sabuk putih gitu ya. Dalam artian baru belajar karate, ada apa yang menimbulkan suara, dikiranya musuh mau nantang gitu ya. Hoet gitu. Ada nanting jatuh, masya Allah curiga gitu ya. Kemana-mana pakai pakaian latihan karate gitu ya. Bukannya ya memperlihatkan semangat sih, memperlihatkan semangat, tapi bukannya memperlihatkan keahlian, justru itu memperlihatkan ketidaktahuan. Kenapa? Orang lain masih sudah sabuk hitam, kok dia masih sabuk putih gitu. Masih berapa jenjang lagi gitu ya. Tok. Oh subhanallah, masih ada 6 jenjang lagi. Belum dan 1, dan 2, dan 3 sampai dan 4. Kalau sudah dan 4 itu sudah masternya gitu ya. Ini belum, baru juga belajar beberapa bulan. Jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Belajar mah biasa aja belajar. Kalaupun toh dirasakan ada sesuatu yang perlu didiskusikan bersama anak dan istri, maka diskusikanlah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdiskusi dengan Ismail muda ketika akan menyembelihnya, bahwa di dalam surah As-Saffat ayat 102 Nabi Ibrahim dikabarkan oleh Allah, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Ketika sudah sampai usia balik itu antara 12 sampai 13 tahun gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, bahwa tadi malam ayah bermimpi, yang tentu saja mimpi Nabi itu ru'yatus shadiqah ya, karena tidak mungkin setan menggoda para nabi dalam mimpi. Maka ru'yatus shadiqah itu adalah mimpi penglihatan yang benar, yaitu mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Nah, kemarin malam ayah bermimpi bahwa ayah menyembelih kamu. Bagaimana menurutmu? Fandur madza tara. Qala, kemudian berkatalah Ismail muda, dalam artian calon Nabi Ismail gitu ya. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, silahkan laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, gitu ya. Ini betapa sangat demokrasisnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau kedudukan sebagai kepala keluarga, sebagai kepala negara. Saat itu baru sedikit ya negara Bakkah itu, dan dibangun oleh kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar ya. Karena ada air Zam-Zam, maka orang-orang berkumpul di sekitar Makkah gitu ya. Nah, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyepelekan kepada Nabi Ismail, sekalipun pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin keluarga, dan dia mendapatkan
perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tetap karena ini berhubungan dengan orang lain dalam artian bukan dirinya sendiri, maka dimusyawarahkan bersama Ismail muda. Luar biasa gitu ya. Ini jangan sampai kayak teman saya. Teman saya maklum dulu pertama kali masuk di dalam pembelajaran tasawuf gitu ya. Begitu pelajaran tasawuf dimulai, kesengsem lah dia. Karena kesengsem, zikir itu harus zahar ya, sebagaimana jaharnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siap guru, siap. Sekencang-kencangnya, malum orang Bandung atau warna kencang aja gitu ya. Padahal pengertian yang saya tangkap adalah jahar itu keras keluar, bukan keras ke dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ya, kerasnya ke dalam, kalau keluar itu hanya sebagian. Dan itu hanya sekira-kira terdengar oleh telinga, maka itu disebut dengan jahar. Yang disebut dengan jahar itu adalah sekira-kira terdengar oleh telinga. Adapun khafi itu terdengar hanya dengan kolbu kita merasakannya. Bahkan para malaikat tidak diperkenankan oleh Allah untuk mengetahui apa yang sedang dizikirkannya. Maka orang yang, kalau Imam Ghazali menyebutnya zikir sir, kalau Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi menyebutnya zikir khafi. Nah, baik sir maupun khafi, sir itu rahasia, khafi juga samar, maka tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Nah, Masya Allah ya. Kalau seandainya zikir sebenarnya di dalam TQN Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah itu sebenarnya terpisah. Syekh Abdul Qadir Thariqah Qadiriyahnya, Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi dengan Naqsyabandiyahnya. Kemudian kurun waktu Syekh Abdul Qadir itu dari sekarang gitu, zaman Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin itu mursyid ke-37 sampai ke Syekh Abdul Qadir itu mursyid ke-19 dan mursyid yang ke-30 seberapa? 37, 36, 35 ya. 34. Mursyid ke-34 yakni Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib ini ada dua. Ada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi dan ada Syekh Ahmad Sambas Kalimantan. Sama-sama ulama besar, sama-sama berasal dari Indonesia, beda kabupaten. Kalau Syekh Al-Minangkabawi mah Minangkabau, Sumatera. Kalau Sambas mah dari Kalimantan. Dan sama-sama menjadi ulama Imam Masjidil Haram. Kalau di Masjid Jami Taman Cilengsi mah Syekh Syamsuddinnya ya, Ustaz Syamsuddin. Ustaz Syamsul gitu ya. Nah, Syekh Ahmad Khatib Sambas ini tapi lebih senior Syekh Ahmad Khatib karena dilihat dari kurun waktunya lebih senior 64 tahun. 64 tahun dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Nah, oleh Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, karena kedudukan beliau sebagai mursyid dari Syekh Samsuddin, diberikan khirqah kemursyidaan oleh Syekh Samsuddin, Thariqah Qadiriyah, dan oleh Syekh Al-Umri di dalam Thariqah Naqsyabandiyahnya. Karena kedudukan beliau sebagai mursyid dari Thariqah Qadiriyah dan mursyid dari Thariqah Naqsyabandiyah, beliau tidak mengesampingkan Thariqah Qadiriyah, tidak mengesampingkan Thariqah Naqsyabandiyah. Jadi siapapun yang datang ke beliau diberikanlah zikir ijazah zikir jahar dan ijazah zikir khafi gitu ya. Nah, cuma dalam kesehariannya seolah-olah TQN itu lebih kemarin ada yang dari, mohon maaf ya, dari Malaysia nelpon ke saya. Ustaz, bagaimana katanya Thariqah ini lebih cenderung kemana? Apakah ke Syekh Abdul Qadir? Apakah ke Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi? Saya bilang sama-sama, kan itu namanya digabungkan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Walaupun secara kasat mata itu karena seringnya
165 ba'da sholat. Seolah-olah lebih cenderung kepada Syekh Abdul Qadir, tapi dalam keseharian sebenarnya zikir khafi itu didengungkan setiap saat, setiap waktu, kapan saja, di mana saja, dalam bagaimanapun keadaannya. Kalau zikir jahar mah 165 atau 825 sehari semalam ba'da sholat aja. Kalau zikir khafi mah selamanya. Selama itu bangun tidur sampai aktivitas, sampai tidur itu sendiri senantiasa diisi dengan zikir khafi, maka lebih cenderung kepada Naqsyabandiyah. Tapi tidak ada yang mengungguli, karena sama-sama di dalam hadisnya juga. Kalau hadis tentang zikir jahar itu mah afdol yang paling utama gitu ya. Tapi kalau zikir khafi, khairuz zikri ma yakfi wa khairuz zikri ma yakhfi. Zikir yang paling baik adalah zikir yang samar. Apa itu zikir samar? Zikir yang tidak diketahui oleh orang lain. Kalau zikir jahar makan ketahuan ya, la dan sebagainya. Tapi ada satu munajat yang justru ini dari Syekh Abdul Malik Al-Ghuzdawani. Beliau adalah mursyid ketiga dari Thariqah Naqsyabandiyah. Pertama Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, terus keduanya siapa gitu ya, lupa lagi. Ketiganya Syekh Abdul Malik Al-Ghuzdawani. Beliaulah yang memunajatkan satu kalimat doa, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, hanya Engkaulah yang aku maksud dan keridhoanmu lah yang aku cari. Oleh karena itu, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, kunjamkan ke dalam kalbu saya rasa cinta dan ma'rifat kepadamu. Ya. Li'annal qalba, karena sesungguhnya hati, ya, tadi menyebutkan bahwa fa idza ghafalal qalbu, maka apabila lupa hati, batalat sholatuhu, maka batalah sholatnya. Secara syariat sholatnya sah, tapi tidak sempurna karena tidak hadirnya qalbu. Wa sholatul jawarihi, dan batal pula sholat anggota tubuhnya. Li'annal qalba, karena sesungguhnya hati, aslun, itu adalah pokok, wal baqiyun, dan yang sesisanya, tabi'un, karena mengikuti, lahu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'un kepada yang sesisanya gitu ya. Maksudnya tabi'un itu mengikuti kepada hati. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala, ingatlah olehmu, inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam jasad, mudghatun, itu ada segumpal darah. Segumpal darah ini maksudnya adalah segumpal daging. Segumpal daging ini di sini bukan dalam artian daging fisik, bukan. Karena yang disebut dengan qalbu itu adalah sesuatu ruang abstrak di dalam tubuh manusia. Jangan dibayangkan hati kayak mohon maaf nih, hati kambing, hati sapi, hati ayam dan lain sebagainya gitu ya. Itu mah hati fisik, itu mah hati fisik. Manusia juga ada hatinya, hati fisik ya, tapi bukan itu yang dimaksud, walaupun tempatnya sama gitu ya, tempatnya sama. Fil jasadi, di dalam jasad, mudghatan berarti ya. Mudghatan itu ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila baik itu segumpal daging, saluhal jasadu kulluhu, maka baiklah seluruh tubuhnya. Fa idza fasadat, maka apabila rusak itu segumpal daging, fasadal jasadu kulluhu, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu, ingatlah bahwa sesuatu yang menentukan itu adalah qalbu. Qalbu itu bisa diartikan sebagai nah ini ada satu permasalahan bahasa ya.
dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris sama. Di dalam bahasa Arab qalbu, anta fil qalbi daiman, engkau selalu ada dalam hatiku selamanya, gitu ya. Di dalam qalbu, padahal qalbu yang sesungguhnya adalah qalbu. Kalau ini artian qalbu secara fisik. Kalau dalam hadis yang bermuatan ruhani, ada jismani, ada rohani. Nah, ini hadis yang jismani. Jismani ini maksud qalbu ini adalah jantung. Dalam bahasa Inggris juga sama. You in my heart. Engkau selalu ada dalam hatiku. Gambarnya apa? Jantung, itu kan? Itu heart di dalam bahasa Inggris qalbu, atau dia padahal heart di situ adalah limpa. Kalau di sini qalbu itu adalah qalbunya jasmani adalah jantung. Coba perhatikan di dalam seseorang, kalau seandainya jantungnya kena tembak atau kena panah, kira-kira beberapa menit kemudian innalillahi tidak? Innalillahi, karena itu adalah organ vital, ya, organ yang tidak boleh rusak atau terganggu sedikit pun, gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya hadis yang bermuatan ruhani, inna adnaba saudaun, apabila seseorang berdosa maka qalbunya akan hitam. Qalbunya akan hitam, ya. Nah, ditanyakan kepada ahli jantung, "Dok, qalbu jantungnya penjahat dengan kiai sama tidak?" Sama katanya. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu hanya gelap maupun terangnya. Kalau yang qalbunya bersih, maka dia akan bersih. Tapi kalau seandainya, mohon maaf, banyak merokok, kemudian minum minuman keras, itu hatinya akan menjadi agak kehitam-hitaman, coklat kehitam-hitaman. Berarti sama katanya. Nah, yang membedakan itu idza aznaba, apabila seseorang berbuat dosa, saudaun nuqtatun fis saudai, dia akan membuat bercak hitam di dalam qalbunya. Qalbu yang dimaksud disebut adalah qalbu secara ruhani. Maka jangan salah ya, kalau qalbu di sini adalah qalbu secara secara jismani yang dalam artian jantung. Tapi qalbu yang dimaksud secara rohani adalah rohani yang bersifat abstrak. Dia tidak menyebabkan tubuhnya membiru atau terang dan lain sebagainya, tapi menjadikan seseorang itu tercerahkan karena terbebas dari dosa-dosa, gitu ya. Ini waktunya hampir habis, tapi permasalahan tentang qalbu ini insya Allah akan saya bahas pada pertemuan yang akan datang secara lebih mendetail lagi, bahwa qalbu, satu yang perlu diingati adalah qalbu di dalam hadis itu ada dua, qalbu secara jismani dan qalbu secara ruhani. Kalau qalbu secara jismani mah bimakna jantung, kalau qalbu secara ruhani bimakna sisi ruang batin. Nah, sisi ruang batin yang menyebabkan sedih, senang, bahagia. Nah, itu yang disebut dengan inna abna fi bani Adam, aku membangun di dalam diri manusia itu adalah sodrun, wa fi sodri qalbun, wa fi sodri sagofun, wa fi sagofi fuadun, wa fi fuadi qalbun, wa fi qalbu sirrun, wa fi sirri ana. Nah, itu hadis kuncinya, gitu ya, tentang qalbu, yang mana bahwa innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Seseorang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala itu
melalui kolbunya. Tapi di ujung ayat di ujung hadis kursi tersebut dinyatakan wa fi sirri ana, dan di dalam sir seseorang itulah aku bersemayam, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam artian seseorang yang menyempurnakan sirnya, maka insya Allah ada kemungkinan bahwa Allah akan senantiasa memberikan cahaya hidayah.